warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, Indonesia saat ini tengah dihadapi masalah besar berupa penurunan kualitas karakter generasi muda di era digital. Mulai dari penyalahgunaan narkoba, perilaku seks bebas tanpa ikatan pernikahan, hilangnya budaya malu, maraknya kekerasan dan tawuran, hingga penyalahgunaan media sosial menjadi catatan kelam yang mengantarkan generasi muda pada gaya hidup yang berkubang sikap apatisme, eskapisme, dan hedonisme. Pernyataan ini bukan sekedar pemanis kata, namun dibuktikan oleh data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dilansir dari Indonesia Drugs Report tahun 2022, data dan informasi Badan Narkotika Nasional menyatakan bahwa sebanyak 82,4% generasi muda yang berusia 15 hingga 35 tahun terjerat penyalahgunaan narkoba. Hasil survei Dinas Pendidikan Kota Bandung pada tahun 2022 mengatakan bahwa sebanyak 56% remaja pernah melakukan seks bebas. Hadirin, data dan fakta telah menjadi bukti nyata bahwa di tengah perubahan sosial yang terjadi begitu cepat akibat perkembangan era digital, generasi muda seolah kehilangan identitas jati dirinya sebagai anak bangsa yang semestinya beradab dan berbudaya. Oleh sebab itu hadirin, diperlukan upaya agar generasi muda kita kembali ke haribaan budaya ketimuran yang telah menjadi simbol bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Upaya ini yang akan dideskripsikan, dielaborasi, dan dieksplorasi dalam syarahan yang berjudul Pendidikan Karakter, Urgensi, Relevansi, dan Solusinya di Era Digital, dengan landasan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang sekiranya mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, maka bertakwalah kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam tafsirnya At-Tafsirul Munir Lima Alimi Tanzil Juz 2 halaman 152 menyatakan bahwa kata dzurriyyatan ti'afa dimaknai dengan generasi yang lemah, tidak hanya dalam aspek ekonomi, namun juga dalam aspek ilmu pengetahuan, keagamaan, akhlak, beserta karakternya. Muhammad Said Tantawi dalam tafsirnya Al-Wasit Juz 4 halaman 80 memaparkan bahwa larangan meninggalkan generasi yang lemah ditujukan kepada semua pihak, siapapun, karena semua diperintahkan untuk berlaku adil, berucap yang benar dan tepat. Namun sayang hadirin, kualitas karakter generasi muda Indonesia saat ini sungguh menggelisahkan. Jiwa kita resah melihat mereka tenggelam dalam pusaran digitalisme yang memabukkan. Fenomena mobile phone phobia pun menggerogoti jiwa, mata, telinga, dan hati mereka tertutup. Jangankan beribadah kepada Allah, himbauan orang tuanya pun sering tak dihiraukan. Nauzubillah. Oleh sebab itu hadirin, sebagai bangsa yang terkenal dengan solidaritas yang solid, kita wajib bergandengan tangan, memadukan pikiran dan berpartisipasi aktif dalam pembentukan karakter generasi muda. Hal ini dikarenakan karakter pada diri seseorang merupakan lifelong education, proses pembelajaran sepanjang hayat. Karena karakter bukanlah bawaan lahir, namun tumbuh dan berkembang seiring lingkungan hidup. Hadirin, adapun anjuran pendidikan karakter pada diri seseorang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6035. Khiyarukum ahasinukum akhlaq. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Salah satu upaya kita dalam pembentukan dan pemberdayaan karakter pada generasi muda dapat kita lihat dalam Al-Quran surah Luqman ayat 18. Hadirin, Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume 11 halaman 139 menyatakan bahwa ayat ini merupakan nasihat terakhir dari Luqmanul Hakim mengenai akhlak, sopan santun, serta bagaimana berinteraksi dengan sesama. Adapun nilai-nilai yang harus ditanamkan pada anak antara lain Cinta Tuhan dan kebenaran, tanggung jawab kedisiplinan dan kemandirian, amanah kesantunan, kasih sayang, kepedulian dan kerjasama, percaya diri, kreatif, pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi dan cinta damai, serta yang paling penting di era digital, wawasan literasi digital yang memadai. Semoga dengan tumbuhnya karakter positif, generasi muda kita mampu menjadi generasi yang terhormat, seperti yang diungkapkan oleh Bruce Lee, seorang aktor dan penulis dari Cina, menyatakan bahwa knowledge will give you power, but character respect. Gian Shakti leta hai, lekin Shakti saman ceta hai. pengetahuan memberimu kekuatan, tetapi karakter memberimu kehormatan. Mari semua Satukan
karakter, menjadi generasi yang insani, jauhkan diri dari emosi sehingga berakhlak mulia. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa.